Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas tentang kanker dan kebohongan seputar kanker. Jadi, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami kanker atau Anda kenal dengan orang yang mungkin sedang mengalami kanker, disimak baik-baik informasi berikut ini. Kenapa? Karena pasti ada manfaatnya dan mungkin bisa membantu kita untuk satu, mencegah supaya nggak jadi kanker, yang punya gen kanker ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah terlanjur kena kanker, mungkin ada harapan. Yang dibilang mungkin selama ini katanya kanker itu tidak ada obatnya, kanker itu pasti mati. Nah, siapa tahu dengan kita mengetahui informasi berikut ini, kita akan tahu ternyata kanker itu tidak selamanya bisa mematikan dan mungkin ada harapan bagi pasien-pasien kanker untuk bisa sembuh. Nah, pengen tahu apa aja yang perlu kita ketahui tentang kanker dan kebohongan yang selama ini selalu disuarakan? Kita simak bareng-bareng, simak sampai selesai, jangan sampai salah paham. Nah, yang pertama kita selalu dijelaskan katanya kanker itu adalah sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan makanan. Maksudnya karena selama ini memang kanker itu diketahui penyebabnya satu ada faktor genetik. Nah, tapi sebenarnya semakin ke arah modern kita makin tahu bahwa pengidap kanker itu makin banyak. Jadi kalau hanya sekedar genetik tentunya jumlah atau rasio orang yang kena kanker dari zaman dulu dan zaman sekarang itu tetap sama. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena banyak orang saat ini yang mengidap kanker. Jadi angka pengidapnya itu makin lama makin naik. Ya, rasio penduduk yang misalkan ada kanker yang misalkan 1 dari 100.000 orang akan kena kanker tertentu, misalkan kanker paru misalkan. Nah, ternyata makin ke sini itu rasionya makin lama makin naik. Ya, jadi mungkin sekarang udah 10 dari 100.000 atau 20 dari 100.000 dan angkanya naik terus. Maka nggak heran mungkin saat ini Anda mengidap kanker atau mungkin Anda kenal dengan pengidap kanker karena saking banyaknya. Dan usianya juga makin lama makin muda. Jadi kalau dulu mungkin di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun, sekarang tapi di usia 30 tahun sudah muncul kanker-kanker yang biasa diidap pada orang usia misalkan 50 atau 60 tahun. Dan biasanya dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini, kita selalu menganggap kanker itu diapain nih tindakannya. Satu, dioperasi kalau bisa. Kalau nggak bisa dioperasi, biasanya hanya di kemoterapi dan radiasi. Jadi misalkan sudah dioperasi, biasanya tetap kemoterapi, kemudian radiasi, dan harus minum obat untuk menekan supaya tidak tumbuh lagi kankernya, supaya tidak relapse lagi. Nah, tapi ada penelitian terbaru nih. Jadi mulai beberapa tahun terakhir, mulai ditemukan bahwa kanker itu ternyata ada hubungannya dengan metabolisme, ada hubungannya dengan resistensi insulin, ada hubungannya dengan apa yang kita makan, pola tidur, stres, ya yang bertahun-tahun yang kronis, itu semua ada hubungannya. Makanya tidak heran di dunia modern saat ini kanker itu makin lama makin banyak. Jadi kesimpulannya, kanker itu bukan sekedar genetik, tapi kanker itu kemungkinan ada metaboliknya. Kalau dulu pasien tidak disarankan untuk peduli pada makan, tidak peduli pada konsumsi glukosa, tidak peduli pada resistensi insulin. Nah, makin ke sini ternyata penelitiannya makin menuju ke arah situ gitu. Nah, terutama setelah Dr. Thomas Seyfried, ya seorang profesor di Boston College itu menerbitkan satu buah buku judulnya Cancer as a Metabolic Disease. Kemudian dia juga sering melakukan penelitian yang semakin membuktikan kalau hubungan makan dan metabolisme dengan kanker itu sangat erat. Nah, contohnya misalkan dia melakukan penelitian antara ketosis dengan kemoterapi. Dia melakukan ketosis. Ketosis itu kondisi di mana kita gula darahnya sangat rendah, kemudian atau tidak ada asupan sama sekali atau tidak makan karbo sama sekali sehingga tubuh kita berusaha untuk menggantikan makanan atau menggantikan karbo yang nggak ada itu dengan cara membakar lemak di dalam tubuh. Nah, lemak di dalam tubuh yang dibakar itu berubah jadi keton. Nah, jadi kalau misalkan kita puasa lama atau kita tidak sama sekali makan karbo dalam jangka waktu lama, itu tubuh kita lama-lama akan menjadi ketosis atau ketonnya banyak di dalam darah. Nah, ternyata dari penelitiannya ya Dr. Seyfried, kemudian dari peneliti-peneliti lain yang membuktikan bahwa metabolisme atau glukosa atau insulin atau resistensi insulin itu kaitannya erat banget dengan kanker. Penelitiannya salah satunya adalah dengan menentukan bahwa semakin tinggi keton di tubuh atau semakin rendah gulanya atau pakainya namanya indeks glukosa keton yang 2 atau lebih rendah, maksudnya berarti
ketonnya tinggi atau gulanya rendah, itu ternyata meningkatkan efektivitas kemoterapi. Jadi dosis kemonya bisa diturunkan. Buat Anda yang belum tahu kemoterapi itu apa, kemoterapi itu adalah obat yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien kanker yang membunuh sel-sel yang sedang membelah. Jadi sel yang membelah itu tidak cuma sel kanker, tapi juga sel-sel sehat kita. Makanya banyak orang yang di kemoterapi rambutnya rontok, badannya kurus, ototnya kemudian larut juga ya, ototnya kena gitu. Macam-macam organnya juga kena. Kenapa? Karena tadi sifat kemoterapi itu menghajar semua sel, termasuk yang sehat, selama dia lagi pertumbuhan atau membelah diri gitu. Nah, kanker itu memang kecepatan membelah dirinya luar biasa, cepat banget ya. Nah, dengan kita melakukan ketosis, ternyata si kemoterapi yang tadi dimasukin, itu dosisnya jadi lebih rendah. Akhirnya, dan banyak penelitian juga menunjukkan bahwa dengan dosis yang lebih rendah, kita bisa mematikan sel kankernya tanpa merusak banyak sel sehatnya. Itu kabar baik tentunya ya, buat yang sedang terapi kanker atau sedang terapi kemoterapi. Nah, Dr. Shefred juga menunjukkan bahwa penemuan ini tidak menunjukkan bahwa kita anti prosedur medis. Maksudnya, wah kalau gitu dok puasa aja dok, kita ketosis aja, kita diet keto gitu. Nah, nggak gitu juga maksudnya. Maksudnya adalah prosedur medis yang sekarang dilakukan itu ada manfaatnya, tentu saja, dan harus dilakukan pada pasien-pasien yang misalkan sudah berat misalkan. Dan itu perlu tindakan yang segera, misalkan butuh kemoterapi, butuh operasi, butuh radiasi, dan imunoterapi, dan seterusnya, tetap dilakukan. Tapi dengan adanya penemuan ini, kita ada harapan baru. Ternyata tumor bisa dilemahkan dengan ketosis. Jadi misalkan ukurannya tadinya besar, jadi lebih kecil, jadi waktu pas dioperasi lebih mudah, lebih sedikit perdarahan, lebih sedikit jaringan yang diambil, ya jadi tidak merusak di sekitarnya. Atau bisa juga yang tadinya ganas bisa jadi lebih jinak. Ya jadi waktu di kemoterapi itu dosisnya lebih rendah, jadi nggak perlu banyak sel-sel yang mati. Contoh nih, misalkan dia lakukan penelitian lagi di tumor otak, dilakukan terapi metabolik. Terapi metaboliknya bisa puasa panjang atau bisa juga diet keto. Yang penting pasiennya sampai ke kondisi ketosis. Nah, ternyata tumor di otak itu bisa kecil. Jadi waktu pas sebelum dioperasi dilakukan terapi metabolik, ya puasa atau ketosis, kemudian tumornya jadi kecil, jadi lebih gampang diangkat. Kalau besar itu biasanya kena jaringan yang lain yang masih sehat. Nah, waktu diangkat atau namanya debulking, itu jadi lebih mudah, ukurannya lebih kecil, meningkatkan harapan hidup. Jadi nggak kena ke pembuluh darah, nggak kena ke organ-organ otak yang masih sehat. Nah, ternyata setelah operasi pun ada manfaatnya. Jadi dilakukan lagi terapi metabolik setelah operasi, ternyata sisa-sisa yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan pisau bedah, tidak bisa dijangkau dengan operasi, itu masih ada sisanya. Biasanya itu bisa hilang juga dengan apa? Dengan terapi metabolik tadi. Jadi dengan puasa, dengan ketosis, ya dengan jaga makan, istirahat cukup. Nah, ada penemuan baru lagi. Jadi nggak cuman ketosis, tapi oksigen hiperbarik. Jadi misalkan kita masukin di dalam chamber, dalam ruangan yang tekanannya tinggi, namanya hiperbarik. Walaupun ini studinya masih baru pada tikus, tapi lumayan bisa ngasih harapan untuk pasien-pasien kanker yang selama ini mungkin dengan kemoterapi itu sangat berat, sampai muntah, sampai pingsan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan kita melakukan dua hal, satu ketosis dan oksigen hiperbarik, ternyata waktu hidup itu bisa meningkat sampai dengan 80%. Ini studinya pada tikus. Misalkan pada kanker tertentu dia harusnya 3 bulan meninggal dunia, tapi dengan ketosis dan oksigen hiperbarik ini waktu hidupnya jadi lebih panjang daripada yang diperkirakan. Misalkan 3 bulan dia bisa jadi 5 tahun. Lumayan banget gitu ya. Nah, terus terapi oksigen hiperbarik ini lebih efektif. Jadi misalkan ada sekarang Anda bisa cari ya di Indonesia udah lumayan ada nih beberapa tempat ngasih fasilitas untuk terapi hiperbarik. Nah, tetapi efektivitas oksigen hiperbarik ini meningkat ketika kita dalam keadaan ketosis, keadaan puasa panjang atau diet keto. Nah, ternyata tumornya itu ketika dilakukan terapi hiperbarik, dikasih oksigen tekanan tinggi, banyak tumor yang mati. Nah, lebih banyak lagi kalau kita dalam keadaan ketosis gitu. Nah, kenapa? Karena oksigen yang masuk dalam darah itu dilarutkan ya. Terus dengan tekanan yang cukup tinggi itu bisa membunuh sel tumor tanpa merusak sel sehat.
Jadi kemoterapinya lebih sedikit, dosisnya lebih rendah, bahkan beberapa kasus tanpa kemoterapi juga bisa. Ya, tapi saya tidak menyarankan dan Dr. Sheffield juga tidak menyarankan Anda untuk totally berhenti dari terapi yang sudah ada. Misalkan kemoterapi, radiasi itu tetap dilakukan, ini hanya dilakukan sebagai tambahan. Nah, boleh juga Anda misalkan sudah tidak punya harapan, misalkan sudah stadium yang sudah 4, kemudian sudah tidak ada manfaat terlalu banyak dari yang konvensional, misalkan dari radioterapi, dari kemoterapi, ya udah dioperasi juga nggak bisa misalkan. Nah, Anda bisa totally stop misalkan kemoterapinya, ya. Itu biasanya juga tujuannya kemoterapi untuk memperpanjang masa hidup, tapi banyak kerugiannya, misalkan banyak sakitnya, banyak mualnya, banyak muntahnya. Nah, saya ngomong seperti ini karena saya sering menyaksikan juga pasien seperti itu dan keluarga saya juga ada yang pernah mengalaminya. Ya, bapak saya sendiri juga pernah di kemoterapi dan efek sampingnya banyak sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Memang tapi dengan kemoterapi yang tadinya diprediksi hanya 3 bulan, ternyata bisa lebih panjang, bisa 1 tahun gitu, masih bisa survive. Nah, tapi kalau misalkan udah di tahap itu tidak ada harapan lagi, tidak ada salahnya Anda mencoba kemoterapi plus dengan tadi oksigen hiperbarik dan ketosis. Nah, kenapa efektif? Karena ternyata sel-sel kanker itu sangat rentan dengan radiasi dan stres oksidatif. Jadi dengan radiasi, dengan radioterapi misalkan, itu bisa mengaktifkan reaktif oksigen spesies atau oksidasi bebas yang menghancurkan sel tumor. Nah, sel kanker itu punya sistem antioksidan. Nah, jadi punya antioksidan nih. Kita kasih radioterapi, kita kasih radiasi nggak ngaruh. Kita kasih baroterapi tadi hiperbarik oksigen, tekanan tinggi, itu nggak ngaruh juga. Kenapa? Karena dia punya antioksidan kuat. Nah, antioksidannya ini bahan bakarnya adalah glukosa dan glutamin. Jadi dengan kita menurunkan glukosanya atau meningkatkan keton ya dengan puasa atau dengan diet keto, itu sistem antioksidannya, sistem pertahanannya si kankernya itu akan luruh gitu ya. Dia akan kalah dengan tadi oksigen hiperbarik atau dengan kemoterapi atau dengan radioterapi. Jadi kabar baik Bapak Ibu yang punya kenalan kanker atau mungkin Anda sendiri sekarang sedang mengalami kanker dan mungkin sudah capek gitu ya, pengen gimana ya supaya efektivitas kemoterapinya naik, radioterapinya naik tanpa menambah dosis. Bisa dilakukan ini, ketosis dengan oksigen hiperbarik. Jadi si oksidasi bebasnya membunuh sel tumor, tidak merusak sel lainnya. Jadi terapi metabolik ini penting sekali karena bisa meningkatkan kesuksesan terapi, mengurangi risiko kerusakan sel yang sehat, dan mempercepat penyembuhan, bahkan pada beberapa kasus bisa memperpanjang umur. Gitu. Jadi misalkan harusnya 3 bulan bisa setahun atau mungkin bisa 5 tahun. Nah, tapi kesuksesannya Bapak Ibu bergantung pada partisipasi aktif pasien. Jadi pasiennya nggak bisa pasif ya, hanya menerima. Kayak kemo kan tinggal diam aja disuntik. Ya, radioterapi juga diam aja di sinar. Ya, kemudian operasi ya tinggal diam aja dibuka ya. Tapi kalau ini pasiennya sendiri harus mau, harus punya motivasi cukup kuat, harus punya semangat, harus punya keinginan untuk hidup, harus punya keinginan untuk survive gitu ya. Nah, karena apa? Karena menjaga makan, harus mau misalkan kalau antara puasa atau diet ketogenik ya, puasanya yang panjang, nggak bisa puasa cuma 14 jam tuh, nggak bisa, nggak akan sampai ke keadaan ketogenik tadi gitu. Dan harus memahami tubuh sendiri, misalkan apa yang dirasakan, kemudian lapar atau enggak, terus ini perasaannya seperti apa. Kadang-kadang pasien kanker itu nafsu makannya sangat berkurang, ya sangat-sangat berkurang. Ya, jadi kadang-kadang malah kurang gizi. Nah, harus dievaluasi juga sebelum terapi misalkan metabolik, dipastikan dulu gizinya tercukupi. Misalkan dia mau puasa, ya berarti waktu tidak puasa harus asupannya cukup. Nah, terapi metabolik tadi tidak pasif, karena melibatkan kontrol dari pasiennya dan tanggung jawab sendiri dari pasiennya, bukan dari dokternya atau bukan dari perawat gitu, atau bukan dari orang yang merawat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, terapi metabolik saat ini sedang diteliti dan sedang meningkat pesat. Kalau di Amerika sana sudah ada beberapa center, beberapa rumah sakit yang menyediakan. Jadi untuk pasien-pasien kanker yang tadi mungkin sudah merasa oh saya sudah kemoterapi, sudah radioterapi, tapi tidak ada perbaikan, malah makin berat, atau stadiumnya malah makin naik gitu ya. Ini bisa dijadikan pilihan tambahan. Jadi bukan berarti menggantikan, tapi bisa juga jadi alternatif ya, kalau misalkan sudah tidak ada harapan, pengen stop semua deh, nggak mau kemo, nggak mau apa, oke, jadi namanya alternatif.
Atau belum, ya masih stadium 1, masih stadium awal gitu, belum sampai yang berat, itu bisa jadi alternatif. Karena banyak kasus juga yang ketika dilakukan terapi metabolik, misalkan stadium 1, 2, itu bisa totally hilang gitu dengan metabolic terapi tadi. Atau pelengkap, kalau misalkan Anda sudah stadium 3, stadium 4, terus pengen supaya mengurangi kemoterapi, mengurangi radioterapi, bisa juga dilakukan, namanya pelengkap. Tapi perlu pemahaman yang mendalam, makan gimana, ya tidur gimana, istirahat gimana, ya. Itu harus mau belajar dan harus mau aktif melakukan, karena yang melakukan adalah Anda sendiri, yang pasiennya, bukan orang yang merawat, bukan dokternya, bukan ininya. Nah, inilah tadi kanker ini selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya, ternyata ada. Ya, bisa dicegah. Kalau Anda misalkan saat ini belum kanker, tapi sudah ada genetik kanker, ada riwayat keluarga kanker, bolehlah sesekali Anda diet keto, atau sesekali Anda puasa jangka panjang, atau kalau misalkan Anda saat ini sudah diabetes, itu risiko Anda untuk mencapai kanker itu juga meningkat. Kenapa? Dengan resistensi insulin, ternyata semakin tinggi resistensi insulinnya, semakin besar risiko kita untuk mengalami kanker. Dan kalaupun misalkan kita kanker, dan ternyata sekarang baru resistensi insulin akan memperberat kankernya, membuat kanker jadi lebih ganas. Gitu. Jadi erat kaitannya ketika kita turunkan resistensi insulin, kita puasa, kita diet keto, ya, tinggal pilih mana yang lebih mudah buat Anda, itu akan menurunkan risiko untuk kanker. Jadi kabar baik, tolong disampaikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi ini, entah pada diri Anda sendiri, atau kenalan Anda, atau orang yang Anda peduli. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.